Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bu Ruci ya, kali ini dalam sesi literasi. Nah, kali ini Bu Ruci mau menceritakan sebuah kisah. Judulnya adalah Tahun Gajah, Kelahiran Nabi Terakhir. Sudah siap mendengarkan? Yuk sekarang sikap duduk yang baik, kemudian kita baca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang soleh, apakah kalian telah menghafal surat Al-Fil? Iya, sudah ya? Tentu sudah. Nah, surat Al-Fil terdiri dari 5 ayat dan surat Al-Fil ini adalah surat yang diturunkan Allah di kota Mekah. Betul sekali. Jadi Al-Filnya ada 5 ayat, kemudian turunnya di kota Mekah, makanya disebut dengan surat Makkiyah. Ya, apakah kalian tahu juga arti dari Al-Fil itu apa? Oh iya betul, gajah. Surat Al-Fil adalah artinya Al-Fil gajah. Karena surat tersebut menceritakan tentang kejadian saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di muka bumi. Nah, mau tahu kisah selengkapnya? Simak ya. Oke, saat itu orang-orang yang mengunjungi Ka'bah untuk berziarah semakin ramai, sehingga hal ini menambah kemakmuran kota Makkah. Mendengar berita tersebut, ada yang tidak suka. Kalian tahu siapa yang tidak suka? Yaitu seorang raja yang berkuasa di Yaman. Siapa coba? Iya, nama raja tersebut adalah Raja Abraha. Ia pun berpikir untuk menjadikan negerinya makmur dan banyak dikunjungi oleh peziarah. Akhirnya, Raja Abraha membangun sebuah tempat ibadah yang lebih megah dan lebih menarik daripada Ka'bah. Namun sayang, harapannya tidak tersampai, tidak sesuai dengan kenyataan. Orang yang berziarah ke kota Makkah justru semakin banyak. Nah, akhirnya ia pun kesal, marah. Kemudian ia mengumpulkan bala tentaranya untuk diajak menyerang kota Makkah dan menghancurkan Ka'bah. Akhirnya Raja Abraha tersebut membawa pasukan dengan gajah-gajah yang sangat besar menuju kota Makkah. Setelah dekat dengan kota Makkah, orang-orang ketakutan mendengar berita bahwa Abraha membawa bala tentara yang sangat banyak dan gajah yang besar-besar dan akan menyerang kota Makkah. Abdul Muthalib, pemuka masyarakat kota Makkah pun memerintahkan mereka untuk bersembunyi. Pada saat itu, Abdul Muthalib adalah seorang laki-laki yang sangat disegani di kota Makkah. Dia seorang bangsawan yang memiliki banyak harta dan memiliki 200 ekor unta yang digembalakan. Kemudian mendengar berita itu, Abraha memerintahkan pasukannya untuk menyandra, untuk membawa lari unta-untanya Abdul Muthalib. Nah, dengan harapan Abdul Muthalib memberikan kemudahan kepada Abraha dan bala tentaranya untuk melancarkan niatnya menghancurkan apa tadi? Menghancurkan Ka'bah. Betul sekali. Nah, kemudian Abdul Muthalib pun menemuinya dan berkata, "Wahai Abraha, kembalikan unta-untaku," kata Abdul Muthalib dengan tegas. Kemudian dengan angkuhnya Abraha menjawab, "Wahai kakek-kakek, kenapa engkau lebih mengkhawatirkan unta daripada Ka'bah?" Abdul Muthalib kemudian menjawab, "Itu karena aku adalah pemilik unta-unta itu, sedangkan Ka'bah punya pemilik sendiri dan dialah pula yang akan menjaganya." Dalam hal ini siapa pemilik Ka'bah? Yaitu Allah. Iya, betul sekali. Abdul Muthalib menjawab, "Baiklah, kalau kalian tidak khawatir terhadap Ka'bah,
Maka aku akan dengan sangat mudah menghancurkannya, ucap Abraha dengan sombongnya. Kemudian Abraha dan pasukannya mendekati Mekah menuju Ka'bah. Ketika mereka hampir dekat dengan Ka'bah, kejadian aneh pun terjadi. Gajah-gajah besar raksasa tadi tidak mau berjalan. Bahkan ketika Abraha menyuruh dengan berbagai cara, si gajah-gajah tersebut tidak bergeming, diam saja. Namun ketika gajah-gajah tadi diarahkan untuk pulang ke Yaman, gajah-gajah tersebut langsung beranjak dari tempatnya. Menyaksikan pemandangan tersebut, Abraha semakin geram. Bukan semakin khawatir, tapi Abraha malah semakin geram, semakin marah. Ia perintahkan kepada pasukannya untuk segera menghancurkan Ka'bah. Namun tiba-tiba mereka menyaksikan awan hitam bergumpal-gumpal di langit yang mendekati mereka. Ternyata itu adalah sekelompok burung. Burung-burung itu melempari mereka dengan batu-batu. Dan batu-batu dilempari sehingga melukai tubuh tentara dan tubuh gajah-gajah tersebut seperti daun yang dimakan ulat. Jadi kita dilempar batu, pada terlukai, ya. Mereka sangat kelimpungan. Pemandangan yang sangat memilukan saat itu. Saat itulah Aminah melahirkan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari peristiwa tersebut, semua orang mengenal bahwa tahun kelahiran Muhammad dinamakan dengan tahun gajah. Nah, sekarang kalian sudah tahu ya kisah di balik tahun kelahirannya Nabi. Oke anak-anak, sekian cerita dari Bu Ruci. Kita ketemu di sesi literasi selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. More than kreatif and inovatif.